Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membuat project sederhana, yaitu di sini menampilkan buat program biodata. Nah, sebelum memasuki bagaimana membuat program biodata, saya akan menjelaskan sederhananya saja macam-macam tipe data angka. Nah, untuk di Kotlin sendiri, tipe data angka itu banyak, atau tipe data angka pertama, tipe datanya yang pertama, kedua, ketiga. Jadi saya akan menjelaskan rangkuman sedikit tentang tipe data angka yang sering digunakan di pemrograman Kotlin. Nah, jika kalian pengen lengkapnya atau pengen bahasa Kotlinnya itu lengkap untuk dipelajari secara menyeluruh, kalian bisa cek di dokumentasi di link kotlinlang.org, atau kalian bisa cek di link deskripsi YouTube. Nah, sebelum untuk memulai bagaimana membuat project biodata ini, kalian wajib yang pertama instalasi IDE community ini. Jadi tipe yang text editor, kalian wajib menggunakan IntelliJ IDEA, atau kalian bisa menggunakan Visual Studio atau Sublime yang menurut kalian mudah, tapi saya sarankan menggunakan IntelliJ IDEA. Nah, untuk itu kalian bisa membaca. Yang pertama adalah tipe data angka pertama atau score number, atau di sini tipe data yang pertama adalah berbentuk bilangan pecahan. Yang pertama adalah byte. Nah, di sini kenapa tulisannya var age byte 30, di mana var ini adalah menyimpan variabel. Jadi ini variabel yang bernama age ini menyimpan sebuah tipe data byte yang angkanya 30. Nah, yang kedua, integer adalah tipe data angka yang banyak digunakan untuk membuat program aplikasi. Nah, di sini variabel hash ini menyimpan data berupa tipe data integer yang berjumlah 170. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah variabel distance yang berupa tipe datanya short yang menampung datanya 2000. Nah, kenapa di sini ada integer dan long? Saya pakai comment. Kenapa? Yang pertama adalah integer ini yang sering digunakan untuk program. Nah, kenapa tidak pakai long? Long itu biasanya hanya digunakan untuk nilai data besar. Contoh menggunakan untuk data berupa uang. Jadi long ini hanya berupa tipe data yang sangat besar yang cocok untuk mata uang dan lain-lain. Perlu diingat ini untuk penulisan tipe data number yang pertama pecahan ini, long, harus ada huruf L di belakang ini. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa tipe data angka tersebut berupa long atau identitas. Ini wajib karena ini adalah aturan dari pemrograman Kotlin itu sendiri. Nah, saya akan menampilkan tipe data angka yang pertama. Saya coba run, yaitu menampilkan tipe data ini. Nah, di sini saya ingatkan lagi print line. Kenapa integer? Ya karena bilangan bulat yang sering digunakan. Jadi ini bilangan bulat ya, bukan pecahan. Bulat. Saya verifikasi ulang, ini yang tipe data angka berupa bulat, bukan pecahan. Selanjutnya adalah ini tipe data angka kedua. Output ya. Nah, saya akan menampilkan umur age yang berupa data ini berjumlah outputnya 30. Yang selanjutnya adalah ini tipe data kedua atau floating point number yang berupa bilangan pecahan. Nah, di sini ada dua. Saya sarankan rekomendasikan hanya menggunakan double ya, karena pecahan yang sering digunakan, jadi menggunakan double saja. Tetapi kalau kalian pengen float ya silahkan, tetapi menurut saya float itu tidak banyak digunakan atau
jarang banget digunakan untuk membuat program aplikasi sederhana atau program project-project aplikasi besar seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali huruf F. Untuk aturan yang selanjutnya adalah F float di belakang ini untuk menandakan identitas. Oke, saya ingatkan lagi. Yang pertama long, yang kedua adalah float. Nah, ini print value. Saya akan menampilkan float datanya saja. Oke, saya coba cek. Ini hasilnya 10 11. Oke, sama. Oke, print untuk selanjutnya adalah ini tipe data angka ketiga atau literal atau format angka. Nah, tipe data ini adalah memformat angka berupa yang pertama adalah desimal, yang kedua adalah hexadesimal, yang ketiga adalah binary. Di sini saya merangkum hanya 3 karena yang sering digunakan saja. Yang pertama desimal, kalian sudah tahu angkanya berapa. Terus hexadesimal menggunakan huruf F 0xFF. Biasanya hexadesimal biasanya digunakan untuk angka berupa warna biar lebih simpel dan mudah dipahami. Kalian pasti tahu kan website-website yang lain menggunakan angka warna berupa hexadesimal biar agak simpel dan banyak digunakan di Corel dan lain-lain. Nah, untuk tipe data format angka yang selanjutnya adalah binary, di mana di sini binary-nya itu berupa angka 0 dan 1. Nah, untuk outputnya saya menampilkan binary literal 0 angka berupa binary. Nah, untuk format angka biasanya disebut literal. Kalian wajib menggunakan bahasa literal ya, biar agar orang di sekitar yang biasanya menggunakan dokumentasi pakai bahasa Inggris pakai ya menggunakan literal. Nah, untuk hasilnya seperti ini 1. Kenapa 1? Karena 0 0 0 0 ini untuk di binary itu tidak akan dimunculkan. Jadi untuk bisa memunculkan angka pertama adalah 1. Jadi nanti 00 yang tengah ini akan muncul. Atau kalian bisa cek aja di Google atau YouTube yang lain binary itu apa, kenapa kok angka 0 itu yang pertama tidak bisa dimunculkan. Oke. Selanjutnya adalah ini. Saya akan menambahkan sedikit tentang mudahnya penulisan tipe data angka. Yang pertama underscore. Kalau kalian sebelumnya bisa belajar bahasa pemrograman Java, kalian akan menemukan ini underscore atau pemisah angka. Pemisah angka agar lebih mudah untuk digunakan penulisan di ini codingan. Jadi lebih mudah untuk dibaca ketika kita membuat codingan terlalu banyak. Terus contoh saya menggunakan 9 miliar. Kalian nggak mau dong nilai angka 9 miliar ini tidak ada batasannya. Jadi untuk membacanya akan lama dan membuang waktu sia-sia. Nah, untuk outputnya berupa umur. Ini underscore 203. Oke. Tidak ada error. Selanjutnya adalah conversion atau konversi angka long. Ini saya variable number yang berupa angkanya long, saya konversi ke byte, short, int, long, float, double. Jadi untuk bagaimana mengkonversinya, jadi tinggal tulis dikonversi apa. Yang pertama byte sama dengan jadi variable number. Kita ambil variable numbernya di sini angkanya, atau katakanlah data angkanya itu apa, berapa, titik, atau kalau bahasa bahasa kalau dikali dirubah ke byte. Jadi ini long ini dirubah ke bahasa byte seperti itu. Jadi ini aturannya. Dan print line integer. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasilnya seperti ini 4. Kenapa kok hasilnya nggak sama dengan 9 miliar? Kembali ke topik lagi, saya sudah menjelaskan ini maksimalnya itu berapa sih byte.
Terus maksimal integer itu berapa? Ya karena di sini sudah dijelaskan di dokumentasi sangat jelas berapa sih min value-nya dan max value-nya. Jadi kalian wajib baca ini dokumentasi untuk itu. Jadi di sini angka-angka yang saya tuliskan itu sudah maksimal. Oke, maksimal yang digunakan seperti itu. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa berkomentar di bawah. Kalian ketikkan saja apa sih, kenapa kok ini, kenapa itu. Oke, untuk itu saya membuat permasalahan, yaitu pertama 9M ini kenapa kok integer, kenapa kok tidak hasilnya 9, karena melewati batas integer ini, variabel integer ini. Karena apa? Integer hanya memaksimalkan berupa 2 miliar atau 2 angka 2 miliar ini max value-nya, seperti itu. Jadi angka 9 miliar ini dikonvert ke 2 miliar hingga akhirnya sampai muncul angka 4. Oke, seperti itu. Nah, kenapa hasilnya ini atau disebut untuk melewati data ini, data maksimal angka berupa tipe data ini disebut overflow. Oke, kalian bisa cek aja di Wikipedia overflow tipe data number, seperti itu. Oke, kembali ke topik karena sudah semua yang saya jelaskan ini. Oke, jika kalian masih belum paham, kalian bisa berkomentar aja di bawah. Terus kembali ke topik, bagaimana membuat biodata. Oh iya, sebelum kalian memulai ini, saya ingatkan kembali kalian menonton video sebelumnya atau penginstalan IntelliJ IDEA dan bagaimana ngeran aplikasi Hello World. Oke. Nah, ini saya sudah membuat project sederhana biodata menggunakan tipe data number. Yang pertama adalah tipe sambutan. Ini hanya sebuah ketikan saja. Kalian bisa cek di link video atau swipe up di atas. Tinggal diklik. Yang kedua adalah rumusnya. Yang tipe data ini kalian bisa cek kembali jika kalian masih belum paham. Dan ini outputnya. Nah, kenapa outputnya var ini -3? Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel atau penulisan di Kotlin itu sendiri. Nah, untuk hasilnya kalian bisa cek. Kita coba run. Kita tunggu karena menggunakan spek komputer yang memang nggak rekomendasi di Kotlin itu sendiri, tapi lumayan cepat lah untuk mengcompile-nya. Oke, saya menggunakan RAM 4 GB. Oke. Nah, untuk sambil menunggu untuk bulletnya ini, kalian bisa cek-cek ada atau mengulang video ini supaya paham benar apa itu bahasa pemrograman Kotlin dan tipe data penulisannya seperti apa. Nah, ini sudah muncul. Selamat datang di program aplikasi biodata. Silahkan lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nama lengkap, benar, Pico channel, terus alamat, terus tanggal lahir, umur berupa integer, berat badan menggunakan double, terus kode rahasia integer ini. Nah, kode rahasia hasilnya ini 6868. Nah, seperti ini. Kenapa hasilnya ini? Nah, jadi ini adalah binary, angka binary yang dikonversikan ke bahasa integer yang berupa angka. Jadi hasilnya ini. Dan kenapa kok saya bilang 0001? Biar kalian memahami. Jadi ini jumlah data angkanya yang di-outputkan itu 1. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jika masih kurang paham, kalian bisa berkomentar di bawah dan saya ulangi lagi. Cek saja di link deskripsi untuk memulai program ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan support terus YouTube kami dengan cara share video ini ke teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, dan subscribe YouTube kami untuk memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.